Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertaltil Al-Quran dan mudah-mudahan kita juga memahami kandungan isinya dan berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkan untuk umat di bumi ini. Mudah-mudahan pada saat ini insyaallah besok kita akan melakukan puasa di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, ya, umat Islam, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, diberikan kekuatan dohiron wa batinan, lahir dan batin, untuk mampu menjalankan puasa dengan baik dan benar. Jadi memang semua perlu persiapan ya dia. Namanya tarhib Ramadan ya dia. Jadi kita harus mempersiapkannya. Karena apa, Dik? Semua itu bisa sempurna itu karena persiapan ya, Dik. Disiapkan. Nah, kemarin makanya Rasulullah itu mengajarkan doa kepada kita ya, Dik, ya. Di bulan Rajab kita sudah minta sama Allah kemarin itu, berkailah kami di bulan Rajab. Kemudian kita minta lagi bulan berikutnya, bulan Sya'ban ya, Dik, ya. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban. Terus kita minta lagi, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Oh, betapa bahagia, gembiranya hati kita apabila kita bertemu lagi di bulan Ramadan 1400 berapa, Dek? 42 ya, Dek. 42 Hijriah ya. Tahun 2021 miladiah. Nah, ini suatu kegembiraan yang luar biasa karena kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, Rasulullah mengajarkan sebuah doa misalnya ya dia. Jadi para sahabat selain diajarkan doa di bulan Rajab tadi, jadi berkailah, berkailah, berkailah itu, lah berkah itu maksudnya adalah tambahnya kebaikan. Ya, kalau masalah berkah, barokah itu bisa dilihat surat ke-7 Al-A'raf ayat 96. Jadi untuk bisa mendapatkan barokah, yaitu tambahnya kebaikan, ya baik itu umur kita, baik itu ilmu kita, baik itu usia kita, itu syaratnya harus beriman dan takwa. Jadi ya, surat ke-7 ayat 96. Misalnya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salimni li Ramadana. Ya Allah, berilah keselamatan kepadaku untuk menghadapi Ramadan. Jadi untuk menghadapi Ramadan pun kita harus minta, ya, salimni. Kalau untuk kita ya salimna, ya, supaya diselamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Karena banyak ya ternyata dijumpai umat ini yang melakukan puasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, Dik, ya.
itu dia hanya mendapatkan apa dek? Lapar dan dahaga. Dadi oleh-oleh iku lesu ambek ngelak tok. Loh kok bisa Pak? Bisa. Kenapa itu? Karena dia adalah orang-orang munafik. Jadi dia puasa Ramadan tapi juga masih berdusta. Dia puasa Ramadan tapi kalau berjanji juga diingkari. Dia berpuasa Ramadan tapi juga dia berkhianat terhadap amanat. Loh itu loh Dik. Makanya puasanya dia nggak dapat apa-apa. Umat yang lain mendapatkan ampunan ya, yang rahmat, barokah, ampunan itu Dik ya. Pertamanya 10 hari mendapatkan rahmat ya, kasih sayang Allah. 10 hari pertengahan mendapatkan ampunan, kemudian 10 hari yang terakhir mendapatkan jaminan pembebasan dari api neraka. Orang-orang munafik gak dapat. Jadi tetap dia masuk ke dalam neraka. Loh, karena apa? Karena puasa yang ia lakukan hanya bisa menahan lapar dan dahaga tok. Lah sementara indranya tidak berpuasa, matanya tetap berbuat dosa. Makanya hati-hati ya, harus dijaga betul puasa itu, jangan sampai pahalanya hilang. Jadi ya, tapi Rasulullah juga menyampaikan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian menyempurnakannya dengan sholat taraweh dengan dasar iman dan takwa kepada Allah, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Loh, Dek. Jadi betapa indahnya puasa Ramadan itu Dek ya, termasuk salah satunya hikmahnya adalah untuk supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian wasallim Ramadana li atau lana. Apa artinya? Dan berilah kesejahteraan Ramadan untukku. Minta kesejahteraan lagi supaya sejahtera. Karena malam-malam Ramadan itu penuh dengan kesejahteraan. Para malaikat-malaikat turun ke bumi ya, mengamini doanya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Terus wasallimhu minni atau minna mutaqabbala, dan terimalah ibadah Ramadanku dariku. Nah, diterimanya itu yang paling penting. Makanya kalau kita minta itu apa Dek? Robbana taqabbal minna sholatana, sholat kami, wasiyamana, dan puasa kami, wa qiyamana ya, termasuk qiyamu Ramadan itu, wa sujudana, wa ruku'ana, wa tahlilana, wa tasbihana, wa tadarru'ana, wa ta'abudana, wa tamim taqsirona, ya Allah ya arhamar rahimin. Minta supaya diterima ya Dek. Nah makanya sebelum Ramadan Dek perlu S3 ya Dek ya. Sebelum Ramadan kita tetap beriman takwa, saat Ramadan kita jaga iman takwa, setelah Ramadan Idul Fitri tetap iman dan takwa. Insya Allah nanti ya, jadi 11 bulan kita akan merasakan kedamaian itu dan ketentraman itu, kesejahteraan itu. Jadi seakan-akan puasanya itu sepanjang masa. Jadi rasanya koyok mendino ku rasanya koyok poso. Maksudnya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak hanya di bulan suci Ramadan tok. Ramadan leren, mari Ramadan umat, nah itu nggak boleh. Mari hari ini kita lihat surat kedua, lanjutan kemarin sudah kita bahas dari ayat pertama sampai ayat berapa Dik? 95 ya kemarin ya. Nah hari ini kita akan melihat
Al-Baqarah ayat 96. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Surat Al-Baqarah ayat berapa, Dek? 96. Artinya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka. Jadi ini kaitannya dengan ayat-ayat yang di atasnya, ya. Mereka, kemarin kita membahas tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya dia. Manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dek. Jadi minta umur itu panjang sampai berapa tadi, Dek? 1000 tahun. Oh, pedigayo opo ae umur. Yo nek para nabi dan rasul dulu ya, Dek. Umurnya panjang. Nabi Nuh itu juga panjang umurnya, Dek. Panjang umurnya ya. Berapa itu? 950 tahun atau berapa? Jadi umurnya para nabi dan rasul itu awal itu panjang, tapi umat-umatnya juga begitu, menentang, ditentang terus. Jadi sedikit yang beriman takwa. Sekarang kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, akan menjumpai orang-orang yang menginginkan kehidupan kekal di muka bumi, dan mereka berusaha dengan cara apapun juga agar mereka dapat hidup kekal. Loh, padahal dunia itu binasa. Jadi urip yang dunia itu binasa, Dek. Pasti akan hancur. Ya, rumah ini akan hancur. Diri kita akan hancur. Semua dunia yang ada di dunia akan hancur semuanya, Dek. Akan rusak. Ya. Jadi jangan sampai, tapi nanti di akhirat Allah akan memberi kekekalan itu. Tapi kalau sudah di akhirat. Jadi kita harus paham, ya, mereka itu sebenarnya tidak yakin akan dugaan dan sangkaan mereka sendiri, meskipun yang dinyatakan dalam ayat ini hanya mengenai orang-orang yang hidup pada masa turunnya ayat, tetapi ketentuan itu berlaku terus sepanjang masa, loh, Dek. Jadi kita harus tahu, kalau kita minta umur panjang, ya Allah, berikanlah kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Kita tetap minta sama Allah. Nanti Allah yang memberi, ya. Nah, bahkan orang Yahudi itu orang yang paling tamak di antara seluruh manusia, bahkan melebihi orang-orang musyrikin. Sekarang kita pahami.
Sikap demikian itu mendapat celaan dan kemarahan yang besar dari Allah, karena orang-orang musyrik tidak percaya adanya hari kebangkitan. Maka ketamaan orang-orang musyrik terhadap kenikmatan dunia bukanlah hal yang aneh, tetapi orang Yahudi yang percaya pada Alkitab dan mengakui adanya hari pembalasan seharusnya tidak terlalu tamak terhadap kehidupan dunia ini. Mereka menginginkan hidup di dunia 1000 tahun atau lebih. Loh, Dek, gak mati-mati, Dek. Karena itu pantas kalau Allah marah dan menghukum mereka. Panjang umur mereka di dunia ini tidaklah dapat menolongnya dan tidak pula dapat menjauhkan dari siksaan yang tersedia bagi mereka di akhirat. Jadi umur yang panjang tadi loh, Dek. Ternyata umur yang panjang itu nggak bisa menolak siksa. Itu kenapa kira-kira? Karena umur yang panjang dia itu kufur, dia itu musyrik, dia itu kafir, dia itu dolim. Itu yang dimasalahkan itu. Jadi walaupun umurnya panjang tapi tidak berharga sama sekali. Lah berharganya umur itu kalau beriman takwa. Walaupun misalnya 63 tahun, walaupun itu 71 tahun, tapi dipergunakan untuk beriman takwa, maka umurnya nilainya adalah panjang. Ya, maka kita harus berhati-hati. Lagi pula umur itu betapapun panjangnya pasti akan berakhir. Dengan lain perkataan, panjangnya umur tidak akan dapat melepaskan diri mereka dari siksaan Allah, karena Allah Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka, baik yang tersembunyi ataupun yang mereka lakukan secara terang-terangan. Seluruh perbuatan yang timbul dari mereka pasti diberi balasan yang setimpal. Loh, Dek, dibales sama Gusti Allah, Dek. Perbuatan yang kecil baik, ya, maka akan mengetahui balasannya. Apalagi perbuatan baik itu besar, dibales sama Gusti Allah. Balasannya apa? Kabar gembira. Jadi Rasulullah itu begitu, Allah itu begitu. Bagi orang-orang yang beriman takwa, kalau kamu melakukan sebuah kebajikan, maka surga tempatmu, maka kenikmatan untukmu. Loh, ikut jenenge kabar gembira, terutama bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, seperti dalam ayat kedua, ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi takwa iman dan takwa itu luar biasa pentingnya. Dan ingat, kita harus bahwa sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, itu juga pasti akan dibalas. Lah balasannya kejahatan itu, dosa itu pasti itu adab atau siksa. Apalagi kejahatan itu besar, maka balasannya juga dahsyat loh. Makanya kita harus berhati-hati di dalam bertingkah, berkata. Kalau orang beriman itu kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, seperti yang ada di dalam Al-Quran, seperti ada yang di dalam Al-Hadis, lebih baik diam. Nah, diamnya itu berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita bisa berkata-kata yang baik, maka sampaikanlah kebaikan itu. Jadi kalau kita sudah melakukan sebuah kebaikan untuk diri kita, janganlah kebaikan itu berhenti di dalam diri kita saja, jangan. Tapi untuk keluarga besar kita,
juga untuk umat yang ada di bumi ini, agar mereka semuanya mengerti bahwa Allah mempunyai firman, Allah mempunyai kalamullah, Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini loh dek. Diturunkan seluruhnya dek, 114 surat, 6.236 ayat diturunkan semuanya. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama berapa dek? 22 tahun, ya, berapa? 2 bulan 22 hari. Nah, dibulatkan menjadi 23 tahun. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, berada di Makkah berdakwah selama 13 tahun, membangun kota Madinah, hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Di total 40 ditambah 13 ditambah 10 jumlahnya 63 tahun. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah singkat hidupnya, tapi penuh dengan nikmat, penuh dengan pelajaran-pelajaran hikmah, penuh dengan peradaban yang mulia. Makanya Nabi Muhammad itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, surat 68 ya, surat Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad itu adalah budi pekertinya itu luhur, mulia, sangat mulia. Jadi kalau kita mau mencontoh uswatun hasanah di dalam Al-Quran, itu ada satu, Nabi Ibrahim alaihissalam, surat 60 ayat 4. Ya. Kemudian kalau Nabi Muhammad itu Sallallahu alaihi wasallam ada surat 33 ayatnya 21, uswatun hasanah. Maka marilah kita untuk mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan juga membaca kisah-kisah istri-istri para nabi, ya, membaca kisah-kisah para sahabat-sahabat Nabi, membaca para kisahnya tabiin, para sahabat, para tabiin. Nah, ya, jadi kita harus belajar supaya ngerti. Lah di dalam pembelajaran itu pasti ada tadi sebuah kebaikan. Kalau kebaikan pasti dikasih kabar gembira sama Allah dan Rasulnya. Tapi kalau perilaku itu kafir, perilaku itu kufur, perilaku itu musyrik, maka Nabi mengingatkan dengan cara nadir. Pasti dibilangi bahwa kalau kita ini hidup dalam kekafiran, kemudian kita mati belum tobat, maka pasti Allah akan mengadab kita dengan adab yang sangat. Nah, seperti itu. Sehingga kita selalu dibimbing sama Nabi Muhammad, dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan As-Sunnah Nabi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang benar. Jadi Rasulullah cintanya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, mau meninggal memanggil kita ummati, 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 umatku, 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 hati-hati umatku. Lihat umat terbaik surat 3 ayat 102 sampai 104. Wanita juga dipanggil An-Nisa, 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 wahai para kaum wanita. Kenapa wanita dipanggil? Karena wanita ini adalah tiangnya negara. Di dalam Al-Quran ada ibunya Al-Quran. Surat apa? Ibunya Al-Quran ini Al-Fatihah, Ummul Quran. Di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, surat keempat, namanya wanita. Surat keempat ayat 34, ya, seorang laki-laki soleh dan seorang wanita yang solihah.
jadi satu pasang. Makanya ciptakanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ayah soleh, ibu solihah, anak laki-laki soleh, anak laki-laki solihah, cucu laki-laki soleh, cucu laki-laki solihah, sampai akhir dipertahankan seperti itu. Jadi SS itu kunci, soleh, solihah. Surat 25 Al-Furqan 74. Doanya Nabi Ibrahim, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Loh, minta sama Gusti Allah agar anak-anak cucu kita menjadi pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Betapa indahnya kalau suatu saat nanti kita meninggal dunia, anak-anak cucu kita adalah imamnya orang-orang bertakwa. Loh, maka kita mohon kepada Allah agar kita bisa berkumpul dengan ayah dan ibu kita nanti di surga, bersama adik-adik, kakak-kakak kita, bersama murid-murid kita, bersama siswa-siswi kita, bersama santri-santri kita, teman-teman kita. Loh, akan berkumpul. Tapi syaratnya harus beriman dan takwa. Lihat surat 40, surat Ghafir ya, ayat 8 sampai 9. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyambungkan ya perilaku-perilaku soleh ini, amal-amal yang soleh, amal-amal jariah yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh ayah dan ibu serta guru-guru kita, serta peninggalan anak-anak yang soleh dan solihah yang selalu mendoakannya. Ini mudah-mudahan senantiasa Allah sambungkan, Allah wariskan kepada kita, sehingga pada suatu saat nanti kita meninggal, maka ketiga hal itu tidak akan terputus, tapi tetap menyambung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah namanya pensiun. Nek pegawai negeri itu pensiun. Tapi nek orang-orang beriman takwa, pensiunnya yaiku mau ninggalno amal jariah, ninggalno ilmu yang bermanfaat, ninggalno anak-anak cucu yang soleh solihah, siswa-siswi soleh solihah, santri-santriwan yang soleh solihah. Tuh, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini, surat kedua ayat 96. Jadi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita panjang umur, tapi panjang umurnya untuk apa? Panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Jangan seperti tadi si Kamuna mau ya, si Kamuna itu surat kedua ayat 6 sampai 7 itu K, yang Muna itu 8 sampai 20 itu Muna. Lah iku nek dikasih umur panjang jaluk 1000 tahun, tapi digawe ngelamak ning Gusti Allah, wani Gusti Allah, wani Rasulullah, suka menghalang-halangi di jalan yang benar. Naudzubillah. Maka kemarin Allah mengatakan di surat kedua ayat 94-95, perut bumi lebih baik daripada atas bumi. Jadi kalau orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu, perut bumi lebih baik, kuburan lebih baik. Karena perilaku jahat itu menular. Jangan sampai umat ini semuanya masuk neraka karena ulah-ulah mereka. Tapi kalau kita beriman takwa, ya dijalukna umur dawa sehingga bisa menyelamatkan dirinya, bisa menyelamatkan keluarga besarnya, dan bisa menyelamatkan umat ini sehingga bisa kumpul nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah cantumkan di dalam surat keempat An-Nisa 69 sampai 70. Ya Dek ya. Jadi mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan iman dan takwa kepada kita sehingga kita bisa melakukan puasa Ramadan ini dengan baik, dan kita akan bertemu Idul Fitri, kita bermaaf-maafan. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kesalahan kita, kesalahan ayah ibu kita, guru-guru kita, anak-anak kita, istri, ya. Jadi istri juga dimintakan maaf, suami yang mintakan, istri yang memintakan dosanya para suami, kakak memohonkan ampun untuk adik-adiknya, adik-adik memintakan ampun untuk kakaknya, begitu. Dan semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat minal jinnati wan nas, itu adalah saudara-saudara kita, ya. Ada umat manusia, ada umat jin, ada umat binatang, ada umat tumbuhan, semua adalah umat. Mari kita saling menghormati, mari kita saling mendoakan, marilah kita saling berbuat yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu mengkasih sayangi, merahmati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita menjadi orang-orang yang dirahmati Allah sebagaimana terdapat dalam surat ketiga 132 sampai 136. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah tugas hidup kami hanyalah untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah tujuan hidup kami hanyalah untuk menggapai ridhamu. Ya Allah, jadikanlah fungsi hidup kami untuk menjadi Abdullah, hamba Allah, dan Khalifatullah yang rahmatan lil alamin. Ya Allah, jadikan diri-diri kami ini pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga kami bisa memimpin diri kami bisa memimpin keluarga besar kami, dan kami bisa memimpin umat ini untuk mengharap ridhomu dan untuk mengharap ma'unahmu, pertolonganmu, sehingga kami semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh seluruh umat yang ada di bumi ini. Allahumma ja'alna mu'minan sholiha mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadana lana wa salimhu minna mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.